Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani Nurasiti Wibowo dari 11 Kuliner 1. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu pengurus atau mantan caleg dari Partai Buruh yang bernama Bapak Sugeng Purwanto SH. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Oke, terima kasih. Selamat datang juga kepada Khairani. Sebelum wawancara kita perkenalkan diri dulu ya. Oke, saya Sugeng Purwanto SH. Benar apa yang disampaikan oleh adik kita tadi, yaitu Khairani, bahwasanya saya adalah salah satu dari pengurus Partai Buruh dan juga pernah menjadi caleg di tahun 2024 kemarin. Dan hari ini adik kita ini mendapatkan tugas dari sekolahnya, yaitu SMKN 2 Batam, untuk mewawancarai terkait dengan mungkin partai ya. Mungkin silahkan adik Khairani, apa yang mau jadi pertanyaannya? Silakan. Mohon maaf Bapak, sudah berapa lama ikut serta berpartisipasi dalam organisasi ini? Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan Partai Buruh ini. Partai Buruh itu dulunya itu dibentuk oleh Bapak Mukhtar Papahan. Nah, itu udah mulai tahun-tahun sebelum pemilu kemarin tahun 2024. Tapi kemarin kembali lagi dihidupkan kembali di Partai Buruh. Partai Buruh dihidupkan kembali kemarin di tanggal 5 Oktober tahun 2021. Jadi sejak didirikan kembali Partai Buruh ini oleh gabungan 11 elemen itu, Partai Buruh itu, jadi saya di situ udah mulai gabung. Jadi kami dari Serikat SPMI sebagai salah satu elemen pembentukan atau berdirinya kembali Partai Buruh. Dari tahun 2001 itulah saya sudah bergabung di Partai Buruh tersebut. Silakan. Baik Bapak, terima kasih. Setelah memasuki Partai Buruh, pencapaian apa saja yang sudah Bapak peroleh? Ya, kalau untuk pencapaian secara pribadi mungkin pengalaman aja ya. Tapi kalau pencapaiannya Partai Buruh yang sejak didirikan kembali ini, alhamdulillah baru-baru ini kemarin ya, kita Partai Buruh itu bisa melakukan judicial review atau itu yang GR Mahkamah Konstitusi. Salah satu hasilnya kemarin itu yaitu pilkada yang awalnya itu ada syaratnya yang bisa mencalonkan partai atau mencalonkan jadi wakil wali kota atau kepala daerah itu harus memperoleh suara di angka 20%. Tapi dengan adanya Partai Buruh melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, alhamdulillah partai-partai kecil atau yang partainya tidak mencapai 20% itu bisa mencalonkan, seperti di Batam kemarin yang awalnya mau melawan kota kosong. Alhamdulillah dengan hasil dari judicial review Partai Buruh akhirnya ada 2 calon. Tapi kalau itu ya hasil Partai Buruh ya. Tapi kalau secara pribadi ya mungkin belum lah. Kenapa? Kita belum menjadi anggota dewan, seperti itu. Silakan lagi. Mengapa Bapak ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif? Ya. Kenapa saya pengen mencalonkan gini? Sebenarnya memang sih secara pribadi dari dulu pengen gitu kan, pengen tampil di publik. Tapi Partai Buruh tadi saya bilang kan, karena saya memang awal itu dari Serikat Pekerja dan sebagai seorang aktivis pergerakan buruh, jadi saya tuh sebenarnya ditunjuk nih, kami ini di Partai Buruh ditunjuk kader-kader yang mumpuni atau yang punya potensi lah gitu, ditunjuk untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di tahun 2024 kemarin. Dan ya itu bedanya Partai Buruh dengan partai-partai lain. Partai Buruh itu tadi ya dari kita di kaum buruh lah, rakyat kecil ke bawah, bukan pengusaha, bukan ini. Silakan. Baik Bapak. Jika Bapak memiliki jabatan yang bisa merubah perubahan menjadi lebih baik, perubahan apa yang ingin Bapak lakukan? Ya, seandainya nih gitu ya kan, dari kemarin, seandainya kita kemarin ini terpilih nih, karena kita itu di Partai Buruh itu sudah ditunjuk dan harus siapapun nanti yang jadi
itu harus menyuarakan aspirasi buruh itu sendiri. Nah, karena buruh memang rakyat kecil lah ya. Nah, jadi kita sudah ditentukan nih apa nih paling tidak membuat, karena tugasnya legislatif atau DPR itu adalah membuat aturan atau undang-undang, maka akan membuat peraturan atau undang-undang yang akan berpihak kepada buruh. Ya mungkin kalau di Batam sendiri karena lingkungannya lingkungan pekerja atau karyawan, maka membuat aturan yang berpihak ke pekerja itu sendiri. Contohnya terkait dengan aturan ketenaga kerjaan atau perda terkait dengan ketenaga kerjaan itu sendiri. Nah, itu. Silakan. Baik Bapak, apa motivasi Bapak hingga saat ini hingga tetap berada di dunia politik? Politik itu memang sangat penting. Walaupun kita seorang buruh, kita harus paham apa itu politik. Karena apa? Semua kebijakan, semua terkait dengan aturan-aturan itu dibentuk atau dibuat oleh politik. Jadi makanya sebagai seorang aktivis buruh harus tahu tentang politik. Jangan sampai politik itu hanya digunakan oleh orang-orang atau pengusaha-pengusaha atau orang yang memang punya kepentingan masing-masing. Makanya kita dari buruh harus paham tentang politik. Baik, pengalaman yang paling berkesan apa Bapak selama berada di dunia politik? Pengalamannya waktu mencalek kemarin ya, karena itu pencalekan pertama dan ternyata luar biasa ya, karena di situ kita meluangkan waktu yang selama ini memang kita meluangkan waktu, tapi di pencalekan kemarin itu sangat luar biasa. Kenapa? Kita mengeluarkan tenaga, pikiran, bahkan dana gitu kan. Nah, walaupun kita dari partai politik ataupun buruh, gimana pun tetap harus mengeluarkan dana, namun tidak sebesar kayak yang partai-partai lain lah. Tapi intinya saya pribadi sangat berterima kasih. Di situ kita bisa menunjukkan kesolidan buruh. Berapapun suara buruh yang ada kemarin itu berarti memang suara benar-benar tanpa ada bayaran-bayaran tuh. Baik Bapak, terima kasih banyak sudah mau saya wawancarai. Mohon maaf mengganggu waktu. Oke, terima kasih. Dan ini mungkin buat adik-adik kita tetap harus belajar berpolitik dari sejak dini. Ya, ini sangat bagus. Terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih Bapak. Sekian video tugas Sajindo dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.